Saya Ica Resita Dewi dengan NIM 2403259. Di sini saya akan membahas tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Islam telah menetapkan sejumlah prinsip kepemilikan properti yang harus diketahui dan diikuti setiap orang. Buku-buku fikih klasik mencantumkan setidaknya 25 metode untuk mencapai kekayaan. Ini terdiri dari sewa, penjualan, dan transaksi lainnya. Saat ini, semakin banyak teknik yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat. Selama tidak ada pendekatan yang melanggar prinsip hukum Islam dan tidak merugikan umat manusia dengan cara apapun, maka pendekatan tersebut dapat diterima. Kemaslahatan yang dimaksud adalah terlindunginya harta benda agar tidak digunakan di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dialihkan dengan cara yang tidak menaati hukum. Kepemilikan properti tidak boleh menjadi proses totaliter karena merusak tatanan sosial dan berpotensi melenyapkan seluruh kelompok sosial. Perlu dicatat bahwa tampaknya tidak ada penjelasan rinci mengenai berbagai kategori properti menurut hukum Islam. Islam menempati prioritas tinggi pada pembelajaran tentang proses perolehan properti berdasarkan hukum syara. Akibatnya, para ahli hukum Islam tampaknya mendukung gagasan bahwa setiap orang berhak memiliki apapun yang mereka anggap berharga sesuai dengan syariat. Pembahasan ini menggunakan gagasan rumit tentang properti sebagai subjek analisanya. Pendekatan filosofis diutamakan dalam rangka melaksanakan diskusi. Harta. Secara etimologi, al atau harta berasal dari kata-kata malats tamal, malats mawal. Jadi harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki. Dalam kamus Al-Muhit dijelaskan bahwa ma'al itu ialah apa saja yang kamu miliki. Begitu juga Rafiq Yunus Al-Marsyi dalam usul Al-Iqtishad Al-Islami mengartikan harta adalah sesuatu yang dimiliki atau setiap sesuatu yang dimiliki manusia. Sedangkan ulama Hanafiyah mengartikan harta sebagai segala sesuatu yang menjadi milik manusia dan dapat diproduksi atas permintaan atau sebagai segala sesuatu yang dapat diperoleh, diselesaikan, dan digunakan. Beginilah cara mendefinisikan istilah al-mal atau harta. Segala sesuatu membuat manusia bahagia yang mereka juga. Dalam hal kepemilikan dan keuntungan dianggap sebagai properti. Segala sesuatu yang bernilai material dalam masyarakat dianggap sebagai properti. Menurut pandangan-pandangan di atas, kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki seseorang, baik berupa harta benda maupun keuntungan-keuntungan yang dapat diberikan bila diperlukan. Kepemilikan. Kata Arab al-milk menunjukkan kepemilikan sesuatu, barang atau properti oleh seseorang. Kepemilikan adalah hukum syariah yang memelihara barang atau menggunakan barang tersebut dan menerima pembayaran darinya. Menurut Ibnu Taimiyah dan dikutip oleh Abdul Azim Islahi, hak milik adalah hak yang sah untuk menggunakan suatu benda, walaupun bentuknya bermacam-macam dan mempunyai derajat kewenangan yang berbeda-beda. Manusia menggunakan kepemilikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan kegunaan atau manfaat dari suatu produk atau jasa. Pengertian yang diberikan syariat, kewenangan syariah pembuat hukum untuk menggunakan suatu bahan atau benda. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sari, izin adalah hukum syariah, sedangkan Ta'in adalah sesuatu yang digunakan. Pengertian harta. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan harta benda sebagai yang pertama barang atau uang dan sebagainya yang diubah menjadi kekayaan, harta milik seseorang. Yang kedua aset, berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki secara sah dan berharga. Kamus ini mengartikan kekayaan sebagai segala sesuatu yang dimiliki seseorang, baik disadari sebagai harta maupun tidak. Istilah harta al-mal atau al-amwal muncul dalam ayat 87 Al-Quran.
Menurut Wahbah Zuhali, definisi kekayaan yang diberikan oleh para ulama klasik dirasa kurang memadai dan tidak akomodatif. Dasar pemikirannya berasal dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29 bahwa segala sesuatu yang diciptakannya di bumi adalah untuk kemaslahatan manusia. Menurut definisi ini, adat istiadat, keadaan, dan kondisi masyarakat mempunyai dampak terhadap bagaimana isu properti diprioritaskan. Saat ini, perbedaan harga antara menyewakan rumah selama beberapa tahun dan menjualnya secara tunai dapat berdampak lebih besar terhadap perkembangan aset dibandingkan bentuk objek sendirinya. Menurut Hasbi As-Siddiq, Hendi Suhendi memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap konsep harta yang diuraikan dalam beberapa ciri yang terdapat pada harta, yaitu nama-nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, dapat disimpan pada tempatnya dan dikelola dengan usaha. Selanjutnya, ada sesuatu yang dimiliki setiap manusia, baik seluruh manusia maupun sebagian manusia. Sesuatu yang boleh diperjualbelikan, sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai atau harga. Misalnya sebutir beras yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan disimpan oleh manusia, namun tidak dianggap sebagai harta benda karena dianggap uruf, tidak mempunyai nilai. Sesuatu yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama atau pendek dan digunakan bila diperlukan. Sesuatu yang berwujud sehingga sesuatu yang tidak berwujud pun dapat mengambil manfaat darinya. Aset tidak termasuk. Harta dapat dikelompokkan kepada 7 kategori, yaitu sesuatu yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama atau pendek dan digunakan bila diperlukan. Sesuatu yang berwujud sehingga sesuatu yang tidak berwujud dapat mengambil manfaat darinya. Harta tidak termasuk, dibedakan menjadi 2 golongan. Dapat mengambil manfaat darinya dibedakan menjadi 2 golongan berdasarkan pemakaiannya, mutakawin yang halal penggunaannya dan lain mutakawin yang tidak halal penggunaannya. Yang kedua, diurutkan berdasarkan jenis, bergerak, dan diam. Yang ketiga, dilihat dari sudut pemanfaatannya. Ada 2 macam pemanfaatan, yaitu istihlaki, yaitu penggunaan harta, dan isti'mali, penggunaan harta. Tergantung yang keempat, tergantung pada apakah aset sebanding tersedia untuk dibeli. Misali, berbagai jenis harta yang terjadi di pasar, yaitu harta yang diukur atau ditimbang seperti gandum dan lain-lain. Qimi, harta seperti pohon yang tidak mempunyai varietas yang berbeda atau yang mempunyai varietas tetapi kualitasnya berbeda-beda. Yang kelima, ada mal al-mamluk atau status harta yang meliputi harta bersama dan milik pribadi. Harta yang tidak dimiliki oleh perorangan disebut mal al-mubah. Contoh, harta benda tersebut antara lain ikan laut, binatang buruan, kayu di alam liar yang belum terjamah manusia, dan air sebagai sumbernya. Mal al-mahjur atau harta benda yang tidak boleh dimiliki karena diperuntukkan bagi kepentingan umum atau diubah menjadi harta wakaf. Yang keenam, harta itu ada 2 macam, yaitu al-asl dan al-samr. Tergantung apakah harta itu bertambah atau tidak, atau buatan hasil. Aset produktif mencakup hal-hal yang ramah tanah, pohon, dan hewan. Yang kedua diartikan sebagai buah yang diperoleh suatu harta, seperti susu kambing atau sapi, buah dari pohon, dan sewa rumah. Yang ketujuh, tergantung pada pemiliknya. Barang milik umum yang diperuntukkan bagi umum, dan barang milik pribadi yang bebas dipergunakan oleh pemiliknya sepanjang tidak membahayakan orang lain. Hakikat harta. Yang pertama,
Harta merupakan cobaan Allah kepada manusia dalam menjalankan kehidupan yang fana ini. Quran Surat Yang kedua adalah harta dipergunakan untuk kehidupan bermasyarakat agar tata kehidupan bersama dapat diperoleh dengan baik. Umat manusia belajar dari Al-Quran bahwa kemakmuran materi hanyalah pelengkap kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan bahwa kesejahteraan bukanlah tujuan utama di dunia yang fana ini. Lebih tepatnya, kekayaan memampukan setiap orang untuk mempertahankan agamanya dari skeptisisme dan melindungi dirinya dari bahaya. Oleh karena itu, tujuan kekayaan adalah untuk melindungi manusia dari hal-hal yang dapat merugikannya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa uang harus diperoleh secara etis dan digunakan di tempat yang sesuai dengan hukum syariah, seperti yang telah diutarakan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan harta tersebut kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk dikembangkan agar dapat menopang kehidupan di dunia. Dialah pemilik seluruh alam semesta dan seluruh isinya. Hal ini merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dituntaskan manusia agar dapat menunaikan karunia tersebut. Selanjutnya, ada fungsi kedudukan harta. Kekayaan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan manusia, baik buruknya aktivitas manusia dapat didukung oleh kekayaan. Manusia dengan demikian terus memperoleh aset akan mempengaruhi seberapa baik fungsinya. Namun, dalam pembahasan ini, fungsi harta yang akan dikemukakan terkait dengan syarat, antara lain untuk eksklusivitas dalam beribadah, sebab ibadah memerlukan alat-alat tertentu seperti kebutuhan kain untuk menutupi aurat saat sholat, serta perlengkapan ibadah haji, zakat, sedekah, dan keperluan lainnya. Tetaplah teguh dalam iman dan bertakwa kepada Allah, karena kemiskinan sama saja dengan kekafiran. Meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana firman Allah Quran Surat An-Nisa yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang itu makan walaupun sedikit, yang lebih baik daripada yang ia hasilkan dari hasil keringatnya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud telah makan dari hasil keringatnya sendiri. Keharmonisan bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya memberikan pekerjaan kepada orang miskin, sarana untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena memperoleh ilmu pengetahuan tanpa uang akan sulit, menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Firman Allah Quran Surat Al-Hajj ayat 7, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antaramu. Selanjutnya ada konsep harta dalam ekonomi Islam. Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta dan ekonomi yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pemilik segala harta benda. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah miliknya. Kepemilikan manusia hanya bersifat relatif dan sebatas mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan petunjuknya. Quran Surat Taha Oleh karena itu, dilarang bagi orang yang mendiami sesuatu properti tanpa berkonsultasi dengan pemilik aslinya. Orang yang menguasai harta mempunyai kewajiban mengikuti petunjuk pemiliknya dan tunduk pada kekuasaannya. Yang kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah
Karena manusia tidak mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan, maka harta benda berfungsi sebagai titipan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta asli segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 menggambarkan harta sebagai permata kehidupan. Orang kaya dapat menikmati hidup sampai tingkat yang baik namun moderat. Kekayaan merupakan sesuatu yang secara alamiah ingin dimiliki, dikelola, dan dinikmati manusia. Quran Surah Al-Imran ayat 14. Ujian keimanan terhadap kekayaan. Apakah itu sejalan dengan ajaran Islam atau tidak? Itu adalah hal kedua yang harus dilakukan, yaitu cara memperoleh dan menggunakannya. Harta adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipakai untuk menguji pemiliknya. Apakah mereka bersyukur atau tidak? Itu tidak jahat atau menyiksa. Oleh karena itu, kekayaan disebut oleh Allah sebagai fitnah yang merujuk pada cobaan dan ujian seperti penentuan keabsahan emas. Selanjutnya adalah harta sebagai bekal ibadah untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalat di antara manusia seperti zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya adalah kekayaan di tangan orang baik adalah kebahagiaan dan nasib baik. Islam sebenarnya memperbolehkan menikmati keindahan dan kebaikan dunia karena hal tersebut merupakan jalan menuju pencapaian kebaikan itu sendiri. Faktanya, Al-Quran kadang-kadang menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara memperoleh harta benda. Properti dapat dilihat dengan berbagai cara, seperti melalui perdagangan halal dan mematuhi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. 19 faktor ditemukan menjadi penyebab kepemilikan dalam kajian hukum syariah. Produksi atau usaha yang baik, mendapatkan harta warisan, usaha sendiri untuk menyambung hidup, harta pemberian negara, harta yang diperoleh tanpa adanya upaya saling menolong yang halal atau santunan. Selanjutnya ada pengertian kepemilikan. Kepemilikan sebagai didefinisikan dalam hukum syariah berkaitan dengan barang atau utilitas tertentu dan mengizinkan pemilik yang sah untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari barang tersebut. Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Abdul Azim Islahi menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menggunakan suatu benda berdasarkan syariat, meskipun sifat dan luasnya sangat bervariasi. Kepemilikan dalam Islam menurut Abdullah Abdul Husain mengacu pada kepemilikan harta benda berdasarkan agama. Kepemilikan ini memiliki batasan. Pemilik tidak diberikan hak untuk menggunakan segala sesuatu secara tidak terbatas. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa memiliki harta pada hakikatnya tidak lain hanyalah pinjaman singkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bersifat sementara. Berdasarkan penjelasan di atas, hak milik adalah kewenangan untuk menggunakan suatu zat tertentu yang diberikan oleh Asy-Syari' Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, kaidah Asy-Syari' mengenai isi dan alasan kepemilikan akan menjadi satu-satunya cara untuk menentukan kepemilikan. Selanjutnya adalah ada macam-macam kepemilikan. Yang pertama ada al-milk al-tam, yaitu kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Ciri-cirinya adalah sejak awal kepemilikan konten dan keunggulan aset tidak ada celah. Pemilik tidak dibatasi oleh waktu. Kepemilikan tidak didahului dengan sesuatu yang telah dimiliki sebelumnya. Artinya benda tersebut telah memiliki materi dan manfaatnya. Kepemilikan tidak dapat dibatalkan. Setiap orang bebas menggunakan harta benda seolah-olah memilikinya sendiri jika hak itu dimiliki bersama. Yang kedua ada al-milk an-nakis, yaitu
termasuk konsep kepemilikan yang tidak sempurna. Artinya, bahwa hanya melibatkan aspek pengurusan dan penyediaan. Al-Milk An-Naqis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Al-Milk Al-Ain, yang adalah salah satu barang tidak sempurna yang dimiliki suatu properti, karena gagasan kepemilikan hanya terbatas pada penggunaan materi. Benda atau barang, pemiliknya tidak mendapatkan keuntungan dari materi, benda atau barang tersebut. Yang kedua, al-milk al-manfaat adalah termasuk dalam kategori kepemilikan tidak sempurna, yang berarti pemilik hanya memiliki keuntungan dan tidak mempunyai hak yang sah untuk memiliki bahan, benda, atau benda. Ciri-ciri al-milk al-naqis: tidak dapat diwariskan. Kepemilikan mungkin dibatasi oleh lokasi, periode, atau sifat. Penggunaan yang menggunakan secara sewenang-wenang berisiko dihentikan penggunaannya dan harus membayar kompensasi. Penggunaan properti bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan yang terkait dengannya dan mengembalikannya kepada pemilik jika diminta. Terus sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama, memperoleh dan menguasai yang mubah. Harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan yang terhormat dan tidak ada hambatan syariat dalam kepemilikannya, seperti air dari mata air, rumput yang tumbuh di gurun pasir, pohon-pohon yang dimiliki, binatang buruan di darat dan di laut, dan sebagainya, dianggap diperbolehkan. Setiap individu berhak menentukan apa yang dibolehkan berdasarkan kemampuannya dan hal-hal yang menentukan apa yang dibolehkan berdasarkan kemampuannya dan hal-hal yang dikuasainya dengan tujuan untuk memilikinya. Mengenai cara memperoleh dan mengelolanya, kepemilikan yang diperbolehkan bergantung pada dua faktor. Pertama, tidak ada orang lain yang mendahulunya. Kedua, bertujuan untuk memiliki. Seseorang tidak mempunyai sesuatu jika ia berada dalam kekuasaannya dan tidak ada niat untuk menggunakannya. Yang kedua, bekerja untuk memperoleh atau memiliki kekayaan. Salah satu caranya adalah dengan bekerja. Ia dapat bekerja sebagai guru, dokter, pegawai, buruh, arsitek, atau dalam kapasitas lainnya. Selama pekerjaan itu mengikuti jalur yang benar, hasil pekerjaannya itu adalah miliknya. Terus yang ketiga, warisan. Harta yang dimiliki seseorang semasa hidupnya akan diwariskan kepada ahli warisnya. Jika ia meninggal dunia tanpa ada yang mengambil ahlinya, salah satu metode kepemilikan adalah ini. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kepemilikan seseorang atas harta benda terbatas pada saat ia masih hidup. Yang keempat, berkembang biak. Dalam kaidah, apa yang dilahirkan dari sesuatu atau yang berkembang dari sesuatu dari yang dimiliki, maka itu juga adalah yang dimiliki. Yang kelima, akad. Karena akad menunjukkan pencapaian dan aktivitas manusia dalam bidang ekonomi dan hukum, akan merupakan sumber utama kepemilikan dalam merupakan kondisi yang paling umum dan signifikan baik dalam perdata maupun hukum. Kesimpulan dari kepemilikan harta dalam Islam yaitu orang-orang menganggap kekayaan sebagai hal yang penting dalam kehidupan mereka. Memang benar bahwa properti itu sendiri memiliki kecenderungan ini. Sebenarnya ada ciri-ciri kekayaan yang membuat orang bahagia dan ingin memilikinya. Di sisi lain, harta benda manusia merupakan amanah yang diberikan Tuhan kepada kita, yang digunakan untuk menopang kehidupan yang kita kenal. Hal ini umumnya ditunjukkan dalam banyak ayat Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa memiliki kekayaan memberi manusia kemampuan untuk memenuhi semua ambisi hidupnya. Memiliki kekayaan adalah cara untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam hidup. Orang ingin hidup bahagia dan memuaskan di dunia ini. Oleh karena itu, kekayaan akan menyejahterakan kehidupan manusia, apalagi jika memungkinkan terpeliharanya 5 aspek yang dikehendaki syariat Islam. Karena mengejar kekayaan adalah cara untuk mengejar kebahagiaan, maka penting bagi manusia untuk mengejar kekayaan dengan cara yang benar dan mengabdikan diri pada tujuan yang sesuai dengan ajaran hukum
Islam. Dalam literatur tentang jurisprudensi konkret, teknik-teknik ini telah disebutkan. Oleh karena itu, karya-karya ulama juga menggambarkan harta benda yang ditransaksikan. Di antara cara memperoleh harta adalah syirkah, mudharabah, dan jual beli. Sedangkan barang yang bebas dari kotoran dan tidak menimbulkan ancaman bagi manusia adalah barang yang dapat diperdagangkan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Sebelum perlu diterangkan di sini bahwa konsep Islam tentang kepemilikan memiliki karakteristik yang unik yang tidak ada pada sistem ekonomi yang lain. Kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi atau terikat dan bukan mutlak atau absolut. Pengertian nisbi di sini mengacu kepada kekayaan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya. Sebab dalam konsep Islam yang memiliki segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemilik tunggal jagat raya dengan segala isinya yang sebenarnya. Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah milik Allah yang sementara waktu diberikan atau dititipkan kepada mereka. Sedangkan pemilik real tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam konsep Islam, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang Muslim mengandung konotasi amanah. Dalam konteks ini, hubungan khusus terjalin antara barang dan pemiliknya tetap melahirkan dimensi kepenguasaan, kontrol, dan kebebasan untuk memanfaatkan dan mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya. Namun, pemanfaatan dan penggunaan itu tunduk kepada aturan main yang ditentukan oleh pemilik real. Kesan ini dapat kita tangkap umpamanya dalam kewajiban mengeluarkan zakat yang bersifat wajib dan imbauan untuk berinfak, sedekah, dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Para fuqaha membagi jenis kepemilikan menjadi dua: kepemilikan sempurna dan kepemilikan kurang. Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Sedangkan kepemilikan kurang adalah hanya memiliki substansinya saja atau pemanfaatannya aja. Kedua-dua jenis kepemilikan ini akan memiliki konsekuensi syarat yang berbeda-beda ketika memasuki kontrak muamalah seperti jual beli, sewa, pinjam-pinjaman, dan lain-lain. Terus ada sebab-sebab timbulnya kepemilikan sempurna. Faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan dalam syariah ada 4 macam, yaitu keputusan terhadap barang-barang yang diperbolehkan, akad, penggantian, dan turunan dari sesuatu yang dimiliki. Penjelasan kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan. Yang dimaksud dengan barang-barang yang diperbolehkan di sini adalah barang yang dapat juga berupa harta atau kekayaan yang belum dimiliki oleh seseorang dan tidak ada larangan syarak, atau dimiliki seperti air dari sumbernya, rumput di padangnya, kayu dan pohon di belantara, atau ikan di sungai dan di laut. Kepemilikan jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Kepenguasaan ini merupakan sebab yang menimbulkan kepemilikan terhadap suatu barang yang sebelumnya tidak ada memilikinya. Proses kepemilikan ini adalah karena aksi praktis dan bukan karena ucapan seperti akad. Karena kepemilikan ini terjadi oleh sebab aksi praktis, maka dua persyaratan di bawah ini mesti dipenuhi terlebih dahulu agar kepemilikan tersebut sah secara syar'i, yaitu belum ada orang lain mendahului ke tempat barang tersebut untuk memperolehnya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, siapa yang lebih dahulu mendapatkan suatu barang mubah sebelum saudara muslim lainnya, maka barang itu miliknya.
Terus yang kedua, orang yang lebih dahulu mendapatkan barang tersebut harus berniat untuk memilikinya. Kalau tidak, maka barang itu tidak menjadi miliknya. Dan ini mengacu kepada sabda Rasulullah SAW bahwa segala perkara itu tergantung pada niat di kandungnya. Untuk bentuk penguasaan terhadap barang yang diperbolehkan ini ada 4 macam, yaitu A. Kepemilikan karena menghidupkan tanah mati. B. Kepemilikan karena berburu atau memancing. C. Rumput atau kayu yang diambil dari padang pengembalaan atau hutan belantara yang tidak ada pemiliknya. D. Kepenguasaan atas barang tambang. Khusus bentuk yang keempat ini menjadi banyak perbedaan di kalangan para fuqaha, terutama antara mazhab Maliki. Bagi Hanafiyah, hak kepemilikan barang tambang ada pada pemilik tanah sebagai bagi, sedangkan bagi Malikiyah, kepemilikan barang tambang ada pada negara karena semua tambang. Menurut mazhab ini, tidak dapat dimiliki oleh seseorang dengan cara penguasaannya atas tanah, atau tidak dapat dimiliki secara derivatif dari kepemilikan atas tanah. Selanjutnya adalah kepemilikan kurang atau nakisah. Sedangkan kepemilikan nakisah adalah yang hanya memiliki barangnya saja atau manfaatnya saja. Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan, berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan, karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariat, termasuk masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabahi, ada 3 macam kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Kepemilikan individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan, yaitu bekerja, warisan, keperluan harta untuk mempertahankan hidup, pemberian negara dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang, uang, dan modal. Terus ada harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah, dan pemegang kekuasaan pemerintah. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati, mencari bahan tambang, berburu pialang, bekerja sama mudarobah, musyaqqah, pegawai negara atau swasta. Kepemilikan umum adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Air sebagai sumber energi. Hasil hutan, barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, dan jalan raya, masjid, dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak, dan lainnya. Kepemilikan negara. Setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara, termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah, pampasan perang, fa'ni, kharaj, siyah, 1,5 harta likas, harta temuan, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris. Menit lagi.
Dalam ekonomi syariah, kepemilikan merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan cara manusia terhadap harta benda dan cara manusia memanfaatkan harta tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Islam memandang bahwa seluruh kekayaan yang ada di bumi pada hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diberikan amanah untuk mengelola, menjaga, dan memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, kepemilikan dalam ekonomi syariah memiliki aturan dan batasan tertentu agar harta tidak digunakan terus secara semena-mena, tidak merugikan orang lain, dan tetap membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk menguasai harta, ekonomi syariah menempatkan kepemilikan sebagai hak yang disertai tanggung jawab moral, sosial, dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, harta memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan usaha. Islam mengakui bahwa manusia membutuhkan harta untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, Islam memberikan hak kepada setiap individu untuk memiliki dan mengelola harta selama diperoleh melalui cara yang halal. Kepemilikan dalam ekonomi syariah
tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penggunaan harta yang baik, jujur, dan bersifat berbagi sesama. Salah satu unsur utama dalam kepemilikan ekonomi syariah adalah adanya pemilik atau subjek kepemilikan. Pemilik merupakan pihak yang memiliki hak terhadap suatu harta, baik individu, kelompok, keluarga, lembaga, perusahaan, maupun negara. Islam mengakui hak kepemilikan individu karena setiap manusia memiliki hak untuk menikmati hasil dari usaha dan kerja kerasnya sendiri. Misalnya, seorang petani berhak memiliki hasil panennya. Pedagang berhak memperoleh keuntungan dari hasil jual belinya, dan pekerja berhak menerima upah dari setiap pekerjaannya. Pengakuan terhadap kepemilikan individu ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada manusia agar bekerja keras, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ekonomi syariah, hak kepemilikan individu tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Pemilik harta tetap harus memperhatikan aturan syariat dalam menggunakan dan mengelola hartanya. Islam melarang seseorang menggunakan kekayaan untuk menindas orang lain, melakukan penimbunan barang, monopoli, maupun kegiatan yang dapat merusak keseimbangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam tetap menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Seseorang boleh menjadi kaya, tetapi kekayaan tersebut harus diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan secara bertanggung jawab. Selain adanya pemilik, unsur penting lainnya adalah objek atau harta yang dimiliki. Dalam ekonomi syariah, harta adalah segala sesuatu yang bernilai, memiliki manfaat, dan memiliki menurut ketentuan syariat Islam. Harta dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Contohnya seperti uang, rumah, tanah, kendaraan, emas, uang, hewan, ternak, hasil panen, alat produksi maupun aset usaha. Islam memandang bahwa harta merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, harta tidak boleh disia-siakan atau digunakan untuk hal-hal yang dilarang agama. Ekonomi syariah juga menekankan bahwa suatu harta harus bersifat halal dan baik. Tidak semua benda dapat dijadikan objek kepemilikan yang sah menurut Islam. Barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, hasil pencurian, maupun barang yang diperoleh melalui hasil penipuan tidak diakui sebagai kepemilikan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan nilai ekonomi suatu barang, tetapi juga memperlihatkan nilai moral dan kebermanfaatannya bagi usaha. Dengan adanya aturan tersebut, ekonomi syariah berusaha menciptakan kegiatan ekonomi yang bersih, jujur, dan penuh keberkahan. Unsur berikutnya adalah kepemilikan ekonomi syariah adalah cara memperoleh harta. Islam mengatur bahwa kepemilikan suatu harta hanya dianggap sah apabila diperoleh melalui cara-cara yang halal dan sesuai syariat. Cara mengelola harta yang diperbolehkan antara lain melalui bekerja, berdagang, bertani, beternak, investasi halal, hibah, hadiah, hak warisan, maupun kerjasama dalam usaha. Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha manusia dalam mencari rezeki. Islam sangat menghargai dia mobilnya dari Medan jam 10. sangat menghargai kerja keras dan usaha manusia dalam mencari rezeki. Bahkan seseorang yang bekerja dengan jujur untuk memenuhi kebutuhan perutnya dianggap selalu menjalani ibadah. Dia dari Medan jam 10. Taksinya jam 2. Dalam kegiatan ekonomi, Iya loh. Islam mendorong umatnya untuk aktif bekerja dan berusaha agar tidak bergantung kepada orang lain. Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Oleh karena itu, seseorang yang memperoleh harta dari hasil usaha yang baik akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya, Islam melarang segala bentuk cara memperoleh harta yang haram dan merugikan pihak lain, seperti pencurian, korupsi, riba, perjudian, penipuan, suap, manipulasi timbangan, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya.
Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dalam kehidupan ekonomi dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam ekonomi syariah, harta diperoleh dengan cara haram tidak akan membawa ketenangan dan keberkahan di hidupnya. Misalnya seseorang yang memperoleh kekayaan dari korupsi mungkin terlihat kaya secara materi, tapi harta tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena diperoleh dengan cara merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan bahwa kualitas dan keberkahan harta lebih penting daripada jumlah harta itu sendiri. Prinsip ini membuat ekonomi syariah menekankan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Selain cara memperoleh harta, unsur penting lainnya dalam kepemilikan ekonomi syariah adalah hak untuk memanfaatkan dan mengolah harta. Pemilik harta memiliki hak untuk menggunakan kekayaannya sesuai kebutuhan hidup dan kepentingannya. Misalnya, seseorang dapat menggunakan uangnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membangun rumah, membuka usaha, membayar pendidikan, atau membantu keluarganya. Pemilik juga berhak menjual, menyewakan, menghibahkan, maupun mewariskan hartanya kepada orang lain sesuai aturan yang berlaku. Meskipun demikian, Islam memberikan batasan agar penggunaan harta tidak dilakukan secara berlebihan. Sikap boros dan hidup bermewah-mewahan sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan sifat aja sombong. beda 20.000. Oh, mau arasi? Iya, arasi kencang. Islam mengajarkan Yang kita nggak ngerti itu. hidup Pandai kau sederhana, masangnya hemat, nanti ke sana. Pandai. dan seimbang dalam menggunakan harta. Dengan adanya aturan tersebut, kepemilikan dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan duniawi, Oh. tetapi juga Kau lah memenuhi nanti. moral dan Kau akhlak kasih mau 100 manusia. ya. 5.000. Unsur yang sangat penting dalam kepemilikan ekonomi syariah Ini aja adalah yang rusak adanya kipas tanggung nih. jawab sosial terhadap Kipas harta yang rusak kena dimiliki. banjir. Dalam Islam, harta tidak hanya memiliki fungsi pribadi, tetapi juga fungsi sosial. Dari mana ibu Artinya, pakai? dalam setiap harta seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat bagi umat muslim yang memiliki harta nisab dan hal tertentu. Zakat bertujuan membantu fakir miskin dan menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Selain zakat, Islam juga sangat menganjurkan sedekah, infak, dan wakaf sebagai bentuk kepedulian sosial. Melalui sedekah dan infak, seseorang dapat membantu orang yang sedang kesulitan ekonomi, anak yatim, korban bencana, maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sedangkan wakaf dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Dengan adanya tanggung jawab sosial tersebut, ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan masyarakat. Konsep tanggung jawab dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa Islam sangat menolak penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Kekayaan harus beredar dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dengan adanya aturan tersebut di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak bisa menggunakan miliknya. Hal musamah, yaitu akad yang belum ditetapkan oleh syarat dan belum ditetapkan berdasarkan zat benda yang diakadkan, benda yang berwujud, dan benda yang tidak berwujud. Selanjutnya ada berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad. Akad musyawarah ialah akad-akad yang dibenarkan syarat seperti gadai dan jual beli. Akad mamnuah ialah akad-akad yang dilarang syarat, seperti menjual anak kambing dalam perut ibunya berdasarkan sifat benda yang menjadi objek dalam akad. Akad aniyah ialah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang seperti jual beli. Akad khair aniyah ialah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang karena tanpa penyerahan barang akad subuh sudah sah berdasarkan cara melakukannya. Akad yang harus dilaksanakan dengan
upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi wali petugas pencatat nikah. Akad ridiyah ialah akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi keridaan dua belah pihak seperti akad-akad pada umumnya. Berdasarkan tukar menukar, akad muawadah yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti akad jual beli. Akad tabarut yaitu akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti akad hibah. Akad yang tabaruan pada awalnya namun menjadi akad muawadah pada akhirnya seperti akad qarat dan hafalah berdasarkan harus digantinya atau tidak. Akad damam yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda-benda akad diterima seperti qarat. Akad amanah yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda bukan oleh yang memegang benda seperti titipan. Akad dipengaruhi oleh beberapa unsur. Salah satu seginya adalah damam dan segi yang lainnya merupakan amanah seperti ran. Berdasarkan tujuan akad tamlik seperti jual beli, mengadakan usaha bersama seperti syirkah dan mudarabah, tafsik seperti ran dan hafalah, menyerahkan kekuasaan seperti wakalah dan wasiah, mengadakan pemeliharaan seperti eda dan atau titipan. Hikmah akad, adanya ikatan yang kuat di antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Tidak bisa sembarangan dalam membatalkan sesuatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak bisa menggunakan miliknya. Khalafiyah artinya pewarisan. Khalafiyah ada dua macam, yaitu khalafiyah syakshum an syakshim atau warisan. Khalafiyah sya'in an sya'in menjamin kerugian. Ihya'u mawad al-rod, pengertian ihya mawad al-rod yaitu membuka lahan baru yang belum dibuka atau dikerjakan dimiliki orang lain. Hukum membuka lahan baru yang belum dimiliki atau dijadikan lahan oleh orang lain, hukumnya adalah mubah. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang menyuburkan tanah gersang maka tanah itu menjadi miliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara memperoleh